informasi tambahan yang bisa Ibu berikan terkait dengan perumusan dari indikator pencapaian kompetensi, mungkin sepintas Anandaku akan bertanya, Bu, bagaimana menentukan poin-poin apa yang harus saya cantumkan dalam perumusan indikator yang saya buat? Nah, untuk memudahkan ini, Ananda boleh melihat cakupan materi. Jadi ingat pada bagian di silabus kan itu ada uraian materi ya untuk setiap KD. Nanda boleh menjadikan itu sebagai dasar apa-apa yang perlu dipahami atau ditindaklanjuti dalam hal untuk merumuskan IPK. Jadi misalnya hukum-hukum fluidastatis. Nah, ini kan kalau di buku ya materinya adalah tentang fluidastatis. Nah, coba lihat uraian materi-materi yang dicantumkan dalam fluidastatis sehingga Ananda bisa menentukan dengan tepat apa-apa yang perlu diberikan ya rumusannya yang perlu dipahami oleh peserta didik setelah kita memberikan materi terkait dengan KD 3.3, 4.3 yaitu menerapkan hukum-hukum fluida, statik dalam kehidupan sehari-hari serta untuk KI 4-nya merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat dari fluida statis. Nah, untuk KI 4 sama langkahnya tadi ya. Jadi untuk merumuskan IPK khusus untuk KI 4, nah ini melakukan percobaan atau merencanakan. Nah, ini tadi bisa diambil dari KKO yang ada khusus di ranah psikomotorik ya. Jadi kita coba melihat di ranah karena afektif itu sikap. Nah, misalnya ini psikomotorik. Nah, karena tadi tuntutannya di C3, ini karena C3 itu tadi kognitif. Nah, ini yang di sini bukan lagi C-an tapi P ya. Ini artinya maksudnya ranah dalam sisi psikomotor atau keterampilan ya. Jadi boleh ini ada beberapa kata kunci yang bisa Anandaku sekalian gunakan dalam menilai ya, menilai sampai di mana pencapaian pencapaian tuntutan KD-nya. Nah, kalau tadi kita lihat dengan langkah yang sama, coba kita lihat rumusan KD-nya ya. Ini merencanakan dan melakukan percobaan. Nah, coba kita lihat merencanakan itu di mana ya. Nah, kalau memang di bagian sini pun di bagian ini belum tercantumkan karena ini ada dan lain-lainnya ya, berarti memungkinkan ada yang belum tercantum dalam bagian sini. Kalau memang kita belum menemukan kata kuncinya, ya cukup kita bisa mempertimbangkan secara logis. Ini merencanakan, namanya merencanakan kan berarti membuat perencanaan ya. Nah, membuat perencanaan berarti bisa jadi kita meminta anak-anak untuk mengerjakan suatu proyek tertentu dan di dalamnya anak-anak diminta dulu mencari literatur, bahan-bahan apa yang disediakan, kemudian teori apa yang berkaitan dengan percobaan yang akan dilakukan. Sama seperti di media pembelajaran, kan kadang ada kaitannya dengan kegiatan praktikum juga. Nah, ini ada kaitannya dengan merencanakan. Boleh Anandaku sekalian melakukan itu terhadap peserta didiknya. Nah, karena ini ada kata kunci melakukan percobaan, ya boleh juga dikembangkan IPK-nya dengan menggunakan kata kunci melakukan percobaan, ya. Mungkin seperti itu yang bisa Ibu jelaskan khusus terkait dengan perumusan IPK. Nah, kita akan lanjut di bagian selanjutnya yaitu di tujuan pembelajaran. Apa hubungan antara IPK dengan tujuan pembelajaran? Nah, seperti yang Ibu jelaskan bahwa acuan dari perumusan tujuan pembelajaran itu sebenarnya bentuk yang lebih mendetail dari IPK. Jadi IPK setelah dirumuskan itu kemudian dijabarkan lagi ke dalam beberapa tujuan pembelajaran. Nah, jadi seyogianya ketika kita menentukan rumusan pembelajaran, misalnya di indikator kita menentukan 3 indikator. Nah, 3 indikator ini bisa jadi dikembangkan ke dalam 6 tujuan pembelajaran. Bagaimana Bu kalau misalnya terlalu banyak indikatornya, ya Ananda lah yang mempertimbangkan ya. Yang jelas nanti tujuan akhir dari rumusannya itu berada pada tujuan pembelajaran. Nah, untuk rumusan tujuan pembelajaran nanti sebentar kita akan karena ini Ibu rasa untuk poin-poin ini tidak cukup mewakili. Untuk memahami dulu secara teori bagaimana cara menyusun rumusan tujuan yang baik, mari kita simak pada materi berikutnya.